Di video sebelumnya saya ngebahas tentang si Mitsubishi X-Force. Dan banyak yang bilang, aduh katanya tuh mobil gagal produk ya, mending beli Pajero lah, mending ini itulah, mending Yaris Cross lah, mending Honda HR-V lah. Padahal mereka belum tahu aja ya. Atau kalian-kalian yang komen kayak gitu belum tahu aja ya. Masing-masing produk itu segmen pasarnya beda ya kan. Nah, apa sih segmen pasar daripada si Mitsubishi X-Force? Nah, ini kita bahas. So, ikuti ulasan kita nyampe selesai. Nah, jadi si Mitsubishi X-Force ini ya sama, emang masuk di kelasnya Hyundai Creta, lalu kemudian Yaris Cross, lalu kemudian Honda HR-V. Oke, Yaris Cross udah hybrid, lebih hemat bahan bakarnya, ya kan? Lebih enak untuk dipakai harian, kata siapa, ya kan? Terus ada yang bilang, aduh mendingan itu Honda HR-V udah ada fitur ADAS-nya dan seterusnya, bla 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 bla, ya kan? Nah, oke. Nah, sekarang kita bahas nih. Lalu apa sih yang dijual oleh Mitsubishi X-Force ini? Apa yang menarik di Mitsubishi X-Force? Ya, kalau kita bandingin sama yang lain. Nah, soal harga, ya, soal harga. Ini bukan yang paling mahal di kelasnya. Ya, masih lebih mahal Yaris Cross, masih lebih mahal si Honda HR-V setahu saya. Dan ini itu dijual sekarang dengan diskon yang lebih melimpah lagi, lebih melimpah ruah, ya kan? Artinya ini lebih murah harganya. Dari sisi harga itu yang pertama. Terus yang kedua, fitur ADAS. Nah, fitur ADAS. Nah, ini mesti tak jelasin dulu ya. Fitur ADAS oke, bagus ya. Fitur ADAS itu bagus. Tapi pertanyaannya, apakah fitur ADAS itu kepake setiap hari? Kepake nggak setiap hari? Oke, untuk yang lane keep assist, oke, kepake setiap hari pada saat kita berkendara. Lalu kemudian untuk yang blind spot warning yang biasanya ada di ujung spion itu oke, kepake setiap berkendara. Tapi kan di mobil-mobil ini juga ada juga ya. Setahu saya di X-Force juga ada yang kayak gituan. Ya kan? Nah, lalu kemudian yang pada saat mobil tiba-tiba mau nabrak ya, mobil bakal ngerem sendiri. Pertanyaannya, kalian itu pada saat berkendara apalagi mawas atau lagi tidur? Ya kan? Lebih penting bagi saya, safety itu di kita, bukan di mobilnya. Lebih penting. Se-safety apapun mobil, kalau kitanya sembrono berkendara, sama doang. Sama doang. Nah, di mobil ini, yang dijual, ada fitur safety yang ada di mobil ini, yang selalu saya ulang-ulang, itu ada di mobil teknologi mobil rally, yaitu mobil Lancer Evo, mobil Evo, ya kan, yaitu Active Yaw Control. Nah, Active Yaw Control ini kepake banget bos, harian kepake di Mitsubishi X-Force. Kenapa bisa? Karena dia membuat mobil lebih stabil pada saat bermanuver, ya kan, pada saat menikung dengan kencang, bahkan di kondisi genangan air, mobil ini aman bos. Ya kita tahu, apalagi sekarang musim hujan kayak gini, banyak genangan ya. Banyak genangan, banyak banjir, cocoknya pakai mobil yang kayak ginian. Nggak ada oversteering atau understeering kalau pakai yang kayak ginian dan active yaw controlnya. Nggak ada. Pastinya lebih pakem. Terus yang kedua, nih, sekarang di musim hujan kayak gini, dia ini pakai velg itu ring 18. Gede ini velgnya bos, tuh lihat. Nih, pakai ring 18. Ya kan? Selain itu, karena dia pakai ring 18, otomatis ground clearance jadi lebih tinggi bos. Jadi kalau misalkan kayak musim hujan kayak gini, yang banyak genangan, banyak banjir, pakai mobil ini aman bos, ya kan? Aman. Nah, makanya ini mobil punya value yang menarik, yang oke, yang lain punya keunggulan. Iya, saya nggak bilang yang lain nggak ada keunggulannya, tapi ini juga punya keunggulan bos, ya kan? Nah, itu dari beberapa tadi yang kita sebutin. Active Yaw Control, lalu kemudian dimensi velg yang lebih gede, ground clearance yang lebih tinggi, dan ada satu hal yang istimewa yang ngebantu banget sambil kita berkendara. Dan ini kalian mesti sadari loh ya, kalian mesti sadari kalau ini ngebantu banget pada saat kita berkendara. Pas kita masuk, ya kan? Nah, di mobil ini, oh ya, sebelum kita masuk, oh ya nggak apa-apa, kita pas langsung masuk aja. Nah, ada yang bilang, ada kursinya, itu pengaturannya belum electric seat bos, masih jadul. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang kayak gini, lebih simple, tinggal tarik, thread, selesai, ya kan? Nggak mesti yang nunggu, bukan berarti yang teknologi itu bagus, balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya, sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Lihat, bahan joknya udah kulit, dan ini jok kulit yang empuk, bukan jok kulit yang keras tuh, kayak mobil Pajero lama tuh agak keras, ini enggak. Dibikin lebih empuk bos, ya kan? Nah, pas masuk ke dalam, duduknya, itu commanding bos tuh, kelihatan bonetnya. Ya kurang lebih kayak gini lah pandangan kita realnya pada saat kita berkendara pakai mobil ini. Kelihatan commanding, ya kan, tinggi juga,
ya kan? Nah, terus selanjutnya di bagian dalam, nih lihat. Lembut bos. Di bagian sini materialnya pakai kain dengan warna mocha kayak gini yang nyampe di bagian door trimnya, ya kan? Terus di sini, dan yang istimewa kalian lihat dong nih. Yamaha bos, ya kan? Yamaha itu provider atau produsen, ya, penyedia sound system premium. Nah tuh, bahkan Twitternya juga nih pakai Yamaha. Nah, ini juga bakal ngebantu banget kita pada saat kita berkendara bos. Karena kenapa? Dengan kita menikmati musik ya, musik yang rada ngebeat pada saat kita berkendara, membuat kita itu always steady, always melek gitu. Jadi kita menikmati perjalanan yang pertama, terus yang kedua, kita lebih mawas pada saat kita berkendara ya. Nggak sembrono, nggak tiba-tiba ngantuk, nginjek gas, bahaya ya. Di mobil ini itu pastinya kita dibikin manja atau dimanjakan dengan kualitas sound system yang membuat kita always ready. Nah, terus selanjutnya di mobil ini udah ada cruise controlnya, udah ada voice command, ngangkat tutup telepon, ada nih entertainment di switch steeringnya, ya kan? Tinggal pencet-pencet aja nih di bagian sini nih. Nah, terus ini ada yang bilang, aduh lemot, dia pakai CVT, mirip kayak Expander. Kata siapa? Expander Cross, dimensinya lebih gede dari X-Force. Tenaga mesinnya masih sama, oke. Torsinya juga masih sama, oke. Tapi dengan bobot yang lebih ringan harusnya, ini lebih kenceng, lebih ngacir, ya kan? Nah, selain itu, kalau ditanjakan, sama kalau misalkan kalian tiba-tiba kepepet pengen nyalip, ini pencet tombol ini aja, DS ini. Kalau kalian pencet tombol ini, otomatis RPM langsung naik, tarikan langsung ngacir, ya kan? Tapi ini jangan dipakai durasi panjang, bisa boros mobil kalian. Karena CVT itu, tahu nggak sih kalian? Ini yang belum dipahamin orang juga. CVT itu adalah transmisi yang didesain irit, ya. Kalau kalian pakai CVT, jangan kalian pakai mobil itu nafsuan, nginjek gas langsung kepengen kencang. Nggak, ikutin aja CVT-nya bekerja dengan pelan. Tiba-tiba lama-lama dia bakal ngacir. Putaran bawah mungkin nggak sebagus tarikan otomatis biasa. Tapi putaran atas gile bos. Hehehe. Nggak berani saya nginjek gas dalam-dalam di transmisi CVT lama-lama gitu, nggak berani. Bisa makin kenceng. Dia kan pakai puli gitu, kalian bisa tahu lah ya logika kerjanya kayak gimana. Nah, kurang lebih kayak gitu. Drive mode, nah ini ngebantu banget. Ada wet, ada mud, ada gravel, ada normal, ada, lupa saya, intinya ada 5 kalau nggak salah, lupa ingat. Mode berkendara yang ada di X-Force ini, ya kan? Dan itu nggak ada di mobil lain. Jadi kalau misalkan ini kayak kondisi genap, dan ini bukan dummy loh ini bos. Mode berkendaranya ini bukan dummy, ini mode berkendaranya real time, ya kan? Real time ini mode berkendaranya. Nah, kita coba hidupin deh. Oh, nggak bisa, akinya nggak bisa. Nah, itu ada normal kan? Nah, terus ada wet, lalu kemudian ada gravel, ada mud. Nah, itu tuh mode berkendara yang ada di mobil ini. Nah, kan? Jadi ada banyak mode berkendaranya. Nah, lengkap pastinya. Jadi untuk kalian yang kepengen mobil yang kayak ginian ya, yang lebih aman, lebih nyaman dipakai, ya udah ini nih. Ini nih. Ini yang kalian cari-cari nih, si Mitsubishi X-Force ini, ya kan? Nah, soal kenyamanan, nyaman bos, duduk di dalam X-Force tuh nyaman. Jadi drivernya nyaman, jadi penumpang juga pastinya nyaman tuh di bagian belakang situ tuh. Nyaman ya. Kabinnya di bagian atas dibikin gelap kayak gini. Ya kan? Cuma di bagian depan ini aja yang rada terang-terang dikit sama bagian nih sandaran tangan. Nah, itu tuh sekilas yang bisa kita share tentang si Mitsubishi X-Force ini. Jadi kalau kalian masih ngeyel ya, yang Ono masih lebih oke, bla 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 bla, kalau kata saya pahamin dulu. Masing-masing ada keunggulannya ya. Itu yang bisa kita share. Kalau ada yang salah dan biru apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao, bye bye.